Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Senin pagi hari ini tanggal 28 Oktober 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, semuanya karena Dia. Tanpa seizin Tuhan Yesus tidak ada satu pun terjadi. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini merupakan minggu yang terakhir, Senin 28 Oktober 2024. Itu karena anugerah Tuhan, itu karena izin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan tidak ada satu pun terjadi. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Hebat, Maha Dahsyat. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Minggu depan Senin sudah bulan November. Takut kita kepada Tuhan. Biar hari-hari kita selalu sadar, selalu kita mau sendiri untuk selalu kita dekat bersama Yesus. Karena Dia satu-satunya Tuhan yang Maha Hebat, Maha Dahsyat, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Saya Pastor Yakub Rahmat pada pagi hari ini akan menyanyikan Allah kuasa melakukan segala perkara. Hubungan pagi ini kita membaca dalam kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 1 sampai 25. Satu pasal penuh berkaitan Saul berdosa kepada Tuhan. Karena Saul di Endor berjumpa ingin mencari seorang perempuan pemanggil arwah, dan atas izin Tuhan muncullah Samuel. Nanti kita baca semua atas izin Tuhan, karena Allah itu punya kuasa tak terbatas. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin, haleluya. Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Allah kuasa melakukan dalam Kejadian pasal 17 ayat 1b. Demikian firman Tuhan, dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan Yesus, Ku Maha Kuasa. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus, Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Begitu sempurna Engkau Tuhan. Aku hamba-Mu takut, hormat kami kepada Tuhan Yesus. Engkau pencipta segala-galanya, melakukan segala-galanya. Kuasa-Mu tak terbatas, kuasa Tuhan ajaib dan sempurna. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku. Amin, haleluya. Aku orang berdosa Bapa, tidak ada arti apa-apa, tapi karena kasih-Mu Bapa, hidupku berarti. Karena Tuhan Yesus yang besar kasih-Mu Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan.
Berfirman Bapa, kami lapar hauskan firman-Mu, supaya hari-hari aku menantikan kedatangan-Mu Bapa. Ku isi hidupku dengan firman Tuhan. Kami semua ingin menjadi 5 garis yang bijaksana, yang menantikan kedatangan Tuhan yang sempurna. Kami membak pelita dan membak minyak Tuhan. Ku siapkan hatiku untuk firman dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Senin minggu yang terakhir 28 Oktober 2024. Semua karena anugerah Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, Bapak Ibu bersama saya tidak bisa eksis sampai detik ini. Kalau kita bisa setia sama Tuhan, saya setia sama Tuhan, memberitakan firman Tuhan pagi malam. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa. Yang penting kita mau dengar-dengaran. Tuhan Maha Kuasa, kata firman Tuhan di dalam Kejadian 17. Ini Tuhan berfirman kepada Abram, saudara. Saya mau baca lengkap ya, saudara. Ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Oh, takut kita. Tidak Allah pencipta langit dan bumi, pencipta segala-galanya. Dia Maha Kuasa, Maha Ajaib, Maha Sanggup melakukan segala-galanya. Ya, kita adalah ciptaan Tuhan. Takut kita kepada Tuhan. Mari kita firman Tuhan, supaya hidup kita tidak bercela. Seperti firman Tuhan kepada Abram, tidak boleh hidup bercela. Mari kita juga sama, tidak berbicara, karena Abram sudah banyak salah, sudah. Ya, di pasal 16, ya, pada waktu bersama Hagar, ya, diperintahkan Sarai untuk Hagar. Oh, dia ikutin, sebetulnya tidak boleh, so, kalau mau hidup di dalam kekudusan. Tapi namanya manusia Abram. Makanya setelah Tuhan menyatakan demikian, namanya diganti Abram, ya, Abraham, ya. Waktu yang lalu masih hidup yang lama menggunakan Abram, tapi Tuhan ganti dengan menjadi Abraham, hidup yang diperbarui. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca 1 Samuel pasal 28, satu pasal penuh. Apa yang terjadi? Saul diendor, saudara. Lihat ini, Saul berbuat salah lagi, saudara. Ya, kita mau baca firman Tuhan. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akhis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama dengan aku dalam tentara. Coba ini, saudara. Ya, jadi ini Saul berperang Filistin, Daud bersama raja orang Filistin, raja orang kota-kota Filistin, saudara. Apa yang terjadi, saudara, ini? Berarti sama aja Daud ini kalau betul-betul bela orang Filistin perang lawan Saul. Diangkat sama Akhis adalah menjadi kepercayaan, ya, berperang bersama dengan aku dalam tentara. Kita coba di berikutnya, saudara. Jawab Daud kepada Akhis, baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akhis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri dengan selamat. Gawat, saudara. Ya, jadi Daud diangkat sebagai pengawal pribadi Raja Akhis. Itu raja orang Filistin, saudara, ya. Coba apa yang terjadi berikutnya. Adapun Samuel sudah mati, seorang Saul sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya, dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Jadi Saul sebetulnya sudah menyingkirkan peramal, itu tidak boleh di bangsa Israel. Ya, sudah disingkirkan. Tapi apa yang terjadi, lihat, saudara. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunam. Saul mengumpulkan seorang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya gemetar. Karena tentu tentara orang Filistin itu banyak, sudah takut ini Saul, sudah minta pembelaan Tuhan. Tapi yang terjadi, mari ayat ke-6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran para nabi. Digenapi firman Tuhan di dalam Yesaya 59, saudara. Ya, mari kita buka. Ya, ini juga berkaitan sama kehidupan kita. Ya, kalau ada dosa, ini bukti Saul doanya tidak dijawab sama Tuhan. Karena peristiwa ini, sudah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, demikian firman. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Ini Raja Saul berdosa, ya, tidak dijawab sama Tuhan karena dia pergi ke Endor. Dia padahal sudah ngusir para pengal arwah dan roh, tidak boleh lagi. Dia mau ingin datang seperti ini, saudara. Coba nih, ya. Jadi jelas ini Saul tidak berkenan sama Tuhan. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Terus Allah berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan. Nah ini saudara, yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Coba nih saudara, ya. Jadi Saul sudah bertingkah salah, berdosa kepada Tuhan. Tidak dia tanya sama Tuhan, malah berharap kepada perempuan yang pemanggil arwah. Apa yang terjadi berikutnya? Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka ada pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi Saul bicara nyamar orang biasa, saudara, ketemu dengan perempuan pemanggil arwah, ya. Terus apa yang terjadi? Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Ini saudara, karena dia sudah mendengar pemanggil arwah ini, bahwa Saul itu banyak membunuh peramal-peramal, pemanggil arwah dibunuh semuanya. Tapi dia bilang memancing nyawaku. Dia bilang, mengapa engkau masang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Jadi ini perempuan bisa tahu, saudara. Terus berikutnya, lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sudah bertanyalah perempuan itu, siapa yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggil Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendiri Saul. Nah ini ketahuan saudara bahwa ini Saul, ya. Terus berikutnya, maka berbicara raja kepadanya, janganlah takut. Tapi apakah engkau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari bumi. Nah muncul dari, saya yakin ini karena ada kata ilahi. Duh, iblis juga tahu saudara. Ya, ini perempuan pengal awal pasti ada unsur roh jahatnya, roh iblis. Iblis tahu kalau dibicara ilahi, roh ilahi, tentunya saya yakin ini punya pandangan pribadi, ya. Saya yakin ini bukan dari iblis. Ya, dia roh ilahi kok. Ya pasti dari Tuhan. Karena Tuhan kan maha kuasa. Dia sanggup, semua arwah di tangan Tuhan. Saya yakin Tuhan maha tahu, maha kuasa. Justru Tuhan kan menyatakan kuasanya. Maka dikatakan, aku melihat itu yang ilahi muncul dari bumi. Dan berikutnya lihat ini saudara, ada berapa statement menurut saya ini adalah betul-betul Tuhan izinkan Samuel muncul. Karena kalau tanpa izin Tuhan tidak bisa. Tapi kalau Tuhan punya mau, itulah maha kuasa Tuhan. Kemudian berkata ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jab ada seorang tua muncul bersembungan jubah, maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sudah itu berbicara Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicara Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhnya ini. Kalau ini iblis, saudara, tidak mungkin dia bisa bicara demikian. Ini pendapat saya, ya. Silakan pendapat hamba Tuhan itu mungkin ini iblis bukan, tapi pendapat saya ini atas izin Tuhan, pasti. Karena dia berkata kalau ini dari iblis tidak bicara demikian. Ya, bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu, dan jadi nyalakan Samuel ini. Kalau memang dari iblis tidak mungkin Samuel disalahkan. Ini nyalakan Samuel ini, ya, berpihak kepada Tuhan ini. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku. Nah ini dengan perantaranku berarti benar saudara. Yani Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada, oh dia tahu persis, kepada Daud. Jadi benar ini atas izin Tuhan. Pendapat saya, ya. Jadi ini pasti arwah ini diizinkan Tuhan. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang nyala itu dan atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal ini kepadamu. Nah ini jelas. Kalau pandangan saya ini atas izin Tuhan, ya. Jadi Samuel ini betul Samuel atas izin. Kalau tidak, supaya dengan izin Tuhan ini, supaya Saul bertobat.
Termasuk perempuan itu bertobat, kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Ya, jadi ini bukan karena dipanggil oleh si perempuan, tapi karena atas izin maunya Tuhan. Kalau Tuhan kan tahu, pada waktu Saul akan datang perempuan, Tuhan mau, Tuhan tahu. Dan cara Tuhan yang ajaib, dia sanggup melakukan perkara besar. Juga orang Israel bersama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama dengan aku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan Filistin bersama dengan aku. Artinya mati, saudara. Ya, baik ini nanti akan terjadi. Lihat kita berikutnya. Pada saat itu juga rebalah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan semalam itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, lihat, budakmu ini telah mendengarkan perkataanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kukatakan kepadaku. Oleh sebab itu kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti. Makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula. Tapi Saul menolak dan berkata, aku tidak mau makan. Tapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannya lah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah, duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu, tambun di rumahnya. Maka segera ia menyembelih, ia mengambil tepung, diremasnya, dibakarnya menjadi roti yang tidak berakhir. Ada 25 yang terakhir. Dihidangkannya lah semuanya ke dalam Saul, ke depan Saul dan di depan para pegawainya. Lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergi malam juga. Amin. Demikian firman Tuhan, satu pasal penuh tentang Saul di Endor memanggil arwah semua. Satu hal, perbuatan Saul itu berdosa kepada Tuhan, sudah tidak berkenan. Makanya Tuhan menyatakan kuasanya. Menurut pandangan saya, ini atas izin Tuhan. Jadi ini bukan karena kemampuan dari perempuan arwah, bukan, itu karena kuasa Tuhan. Supaya dua-duanya bertobat. Saul bertobat, termasuk perempuan ini pembuat arwah, dia tahu bahwa kuasa Tuhan melebihi dari segala-galanya. Di sini kita bisa belajar, mari kita mau takut sama Tuhan. Tapi saudara jangan pernah belajar, ya itu salah. Ya, memanggil arwah peramal tidak boleh, itu tidak boleh. Itu menjadi kekejian sama Tuhan, berdosa. Di sini hanya cerita sejarah bahwa perbuatan Saul tidak berkenan sama Tuhan. Ya, supaya kita ini jangan tiru yang salah, tapi mari kita takut sama Tuhan, karena Allah Maha Kuasa, Maha Segala. Jangan pernah melanggar. Kalau kita melanggar sama Tuhan, Rom 11 ayat 22, perhatikanlah kemurahan dan kekerasannya. Tuhan bisa marah loh saudara. Kalau Tuhan pada ambang batas, kasihnya Tuhan sempurna, tapi bukan berarti dipermainkan. Bicara dosa adalah dosa, tidak boleh main-main. Kita takut sama Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa. Jangan bertindak salah. Jangan bertindak maunya sendiri. Jangan pernah manggil arwah ke dukun. Jangan itu, jangan, dalam nama Yesus. Ini contoh di situ babat perbuatan Saul. Salah di hadapan Tuhan. Yang salah jangan kita lakukan. Dan yang benar, yang sesuai dengan maunya Tuhan, kita kerjakan supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.
Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.